Salam teman-teman, saat ini saya mau sharing mengenai bagaimana Tuhan memberikan rasa takut akan Tuhan terhadap saya. Jadi beberapa tahun yang lalu saya mendengar tentang hikmat dan takjub mendengarnya. Saya pun berusaha untuk mendapatkannya. Kemudian saya mendengar bahwa kitab Amsal adalah kitab yang paling berhikmat dan penulisnya Raja Salomo adalah orang yang paling berhikmat. Jadi saat itu saya berusaha untuk mendapatkan hikmat dengan membaca kitab Amsal dengan harapan agar pada saat saya selesai membaca kitab Amsal maka saya akan mendapatkan hikmat. Tetapi setelah saya selesai membaca Amsal, saya merasakan biasa saja. Jadi saya tidak tahu apakah saya sudah berhikmat atau tidak. Jadi ya saya lanjutkan saja seperti biasa kehidupan saya. Beberapa waktu lalu pendeta saya ada sharing mengenai rasa takut akan Tuhan dan mengenai hikmat di Amsal 9 ayat 10. Permulaan dari hikmat adalah rasa takut akan Tuhan. Ayat ini sudah pernah saya dengar dan sudah pernah saya baca beberapa kali, tapi baru kali ini Tuhan bukakan pengertiannya kepada saya. Selama ini Tuhan yang tutup mata, hati, dan pikiran saya karena saya hanya mengenalkan diri sendiri. Puji Tuhan, saat itu Tuhan yang bukakan dan jelaskan. Ternyata fokus saya selama ini salah. Selama ini saya selalu mengandalkan diri sendiri dan fokus untuk mendapatkan hikmat saja. Padahal sumbernya sudah jelas-jelas ditulis adalah hati yang takut akan Tuhan. Saat itu Tuhan menyadarkan saya bahwa saya tidak mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Tuhan mulai mengalihkan keinginan saya menjadi ingin mempunyai hati yang takut akan Tuhan dan tidak mengejar hikmat. Dan pendeta saya mengajarkan cara untuk mendapatkan hati yang takut akan Tuhan adalah dengan minta sama Dia. Dan sekarang saya paham, ternyata di sini saya diajarkan untuk mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan diri sendiri saja. Jadi setelah itu setiap hari saya berdoa agar saya diberikan hati yang takut akan Tuhan dan juga membaca Alkitab. Dan ternyata cara Tuhan sungguh ajaib. Setelah itu selama 1 minggu hati saya kacau karena suatu masalah. Sempat dilegakan tapi kacau lagi karena masalah lain. Padahal masalah tersebut bukan masalah yang besar, tapi benar-benar menyita hati dan pikiran saya. Satu harian itu di kantor hati saya rasanya marah dan itu pun berlanjut sampai pulang. Dan saya suka sekali main game. Dan saat itu setelah pulang kantor, saat saya main game, saya merasa disuruh untuk baca Alkitab. Jadi saya tutup game saya dan saya baca 1 pasal, kemudian saya lanjutkan lagi main game. Nah itu terjadi beberapa kali bolak-balik begitu terus. Setelah itu pada saat saya main game, tiba-tiba saya seperti disuruh untuk uninstall gamenya. Ya. Tapi saya menolak, saya tidak mau. Ya. Kemudian saya berdoa kepada Tuhan, minta agar Dia tidak meminta saya untuk uninstall gamenya. Jadi saya doa terus, tapi di dalam doa itu saya merasa tiba-tiba Tuhan marah. Ya. Jadi pandangan saya itu seperti ada yang meledak-meledak. Saya takut sekali di situ karena Tuhan, saya merasakan Dia benar-benar marah gitu. Jadi saya buru-buru uninstall game-gamenya, tapi ternyata kemarahan Tuhan tidak reda, ya, malah ada terus. Saya makin ketakutan saat itu. Saya berdoa, terus saya nyanyi lagu Bapa Kami, ya, saya berdoa, tapi tetap masih seperti itu terus. Sampai saya merasa saya melihat sesuatu itu seperti saya tersedot ke dalamnya. Saya tidak tahu itu apa, ya. Tapi saya takut sekali, lebih takut lagi pada saat itu. Sampai pada saat saya akan tersedot itu, dalam doa saya teriak,
Tuhan Yesus tolong dampingi saya. Tapi begitu saya selesai ngomong begitu, tiba-tiba semuanya blank. Ya. Saya tidak merasakan ada Tuhan, saya tidak merasakan ada Tuhan Yesus, dan di hati saya ngeblank, kosong. Saya merasa tidak ada Roh Kudus. Di situ saya benar-benar merasa ketakutan sekali, karena dalam pikiran saya, kalau memang saya sudah ditinggalkan Tuhan dan ditinggalkan Roh Kudus, ditinggalkan Tuhan Yesus, kalau saya mati, saya pasti masuk neraka. Dan saya hidup pun sudah percuma, tidak ada gunanya, karena apapun yang akan saya lakukan itu tidak akan berhasil. Saya terus berdoa dan dengan tujuan merayu Tuhan agar Dia tidak marah lagi kepada saya. Tapi ternyata saya tidak merasakan lagi adanya Tuhan, jadi tetap ngeblank terus. Saya makin ketakutan, kan? Terus ada juga perasaan kesel, maksudnya kalau memang saya sudah ditinggalkan, ya sudah, saya mau berbuat apa saja gitu. Tapi saya seperti disadarkan lagi oleh pikiran saya bahwa jangan seperti itu. Nah, jadi saya lanjut berdoa, mau merayu Tuhan, tapi saya tetap tidak merasakan adanya hadirat Tuhan. Dari perasaan yang sangat ketakutan itu berubah menjadi perasaan sedih karena ditinggalkan oleh Tuhan. Dan saya sempat terpikir untuk ngomong, kalau memang aku bukan anakmu lagi, cabut saja nyawaku besok pagi saat aku bangun. Tapi saya nggak berani buat ngomong begitu, takut rasanya. Akhirnya saya melanjutkan berdoa dan nyanyi doa Bapa Kami terus sampai saya akhirnya capek dan ngantuk dan akhirnya saya tidur. Nah, besok paginya pada saat saya bangun, saya WhatsApp pendeta saya bilang, kok saya takut sekali. Ya, ditanya kenapa, saya bilang saya merasa kalau Tuhan sudah meninggalkan saya. Nah, akhirnya pendeta saya ngajak kita janjian untuk ketemu nanti sore setelah pulang kerja. Saya sempat bilang sih, saya bilang, apa saya hari ini izin aja ya kok. Jadi bisa langsung lebih cepat ketemu gitu. Tapi pendeta saya bilang, gak usah, kerja aja dulu, nanti sore aja. Hari itu saya rasanya sedih sekali. Seharian tuh sedih terus, sambil kerja juga kayaknya nggak bisa lupa dan teringat terus kalau Tuhan tuh sudah meninggalkan saya. Jadi agak lucu ya, hari sebelumnya tuh saya seharian marah rasanya. Nah, hari ini seharian rasanya sedih terus. Setelah itu sorenya setelah pulang kerja kita ketemuan ya. Bersama kita ada 2 orang teman lagi yang mau membantu saya. Nah, di situ kita ngobrol-ngobrol, saya ceritain apa yang saya alami. Pendeta saya bilang bahwa saya ini tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Tuhan itu sebenarnya tidak meninggalkan saya dan masih ada. Saat mendengar itu, saya rasanya senang sekali dan merasa terenyuh. Sampai saya tuh menangis di situ. Ditanya, kenapa kamu menangis? Apa yang bikin kamu terharu? Saya bilang, karena saya masih dianggap sebagai anaknya Dia. Saat itu saya diminta oleh pendeta saya untuk berdoa dan menanyakan lagu apa yang cocok untuk saat ini. Setelah saya berdoa, lagu yang saya dapatkan adalah Bapa terima kasih. Di situ saya makin merasa senang ya, dan saya menangis karena saya tuh masih diterima sebagai anaknya Dia. Saya merasa senang dan lega sekali saat itu. Kemudian kita lanjut lagi ngobrol beberapa lama, kemudian kita pulang. Setelah saya pulang, Tuhan bukakan bahwa apa yang terjadi kepada saya itu adalah cara Dia untuk mengabulkan doa saya sebelumnya. Kan sebelumnya saya minta rasa takut akan Tuhan. Inilah cara Dia memberikan rasa takut itu kepada saya.
Dan apa yang dia berikan itu lebih lagi daripada permintaan saya. Selama ini kan yang saya pikir tentang rasa takut akan Tuhan itu, kita takut dia marah, ya, kita takut dia kesal, ya. Tapi ternyata di sini Tuhan tahu apa yang saya butuhkan, ya kan, apa yang saya perlukan. Dia kasih lebih, ya. Dia kasih rasa takut tersebut dan rasa takut akan kehilangan dia. Jadi teman-teman, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan bahkan Dia lebih tahu apa yang kita perlukan dibandingkan diri kita sendiri. Jadi teman-teman, tanyalah kepada hati kalian, apakah kalian sudah memiliki rasa takut akan Tuhan atau belum. Kalau memang belum, mintalah itu dalam doa kalian setiap hari, minta terus. Nanti Tuhan dengan cara-caranya yang ajaib yang akan mengabulkan doa teman-teman. Bahkan lebih lagi daripada yang teman-teman minta. Sekian sharing dari saya. Tuhan Yesus memberkati.